Alhamdulillah jazakallahu khair. Ucapkan kepada tuan guru yang membacakan 3 hadis. Ya. 3 hadis yang telah dibacakan kepada kita semuanya. Hadis ini masih berkaitan tentang mandi junubnya atau mandi wajibnya Rasulullah SAW. Dan ini termasuk hal-hal yang penting bagi kita karena rutin kita melakukannya, terutama yang sudah menikah dan yang belum menikah juga perlu ilmu ini bagi yang sudah balik. Baik, ada waktu bagi kita untuk berdiskusi untuk hal-hal baik yang terkait dengan apa yang tadi sudah disyarahkan kepada kita ataupun hal-hal lain yang rasanya menjadi pertanyaan. Kalau bisa agak dahsyatlah pertanyaannya dikit kan. Kalau biasa-biasa nanti sama Ustaz lain juga bisa kan semalam. Biasanya kita memang rutinnya begitu, habis pembacaan Sahih Bukhari kita diskusi dengan kawan-kawan, kita buka 3. Oke, kita buka 1 dulu. Ada yang ada mic-nya? Ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan tunjuk tangan. Bapak-bapak boleh, ibu juga boleh ya. Saya persilakan. Biasanya rutin nih, bikin kasih kesempatan tunjuk tangan semuanya. Namanya agak grogi-grogi tunjuk tangan. Silakan yang ingin diskusi yang baik berkaitan dengan masalah ini ataupun berkaitan dengan masalah yang lain. Ini kalau ada yang mulai satu, yang lain minta. Silakan. Baik, kalau tidak ada saya ingin bertanya. Cari perkara ya? Tidak. Saya ini tadi saya bilang Buya Rozi ini sering hadir dalam mimpi saya bilang ya, beliau saya guru. Pertanyaan saya adalah tentang kedudukan Imam Bukhari di dalam ilmu fikih. Mohon dijelaskan kira-kira kedudukan Imam Bukhari dalam perihal hadis. Kan sudah jelas dia punya posisi tertinggi dalam ilmu hadis. Bagaimana dalam ilmu fikih? Karena kalau kita lihat di dalam Terjemahul Qom ini ada beberapa fikih yang beliau sampaikan di situ. Nah, kita minta kesediaan Tuan Guru untuk menjelaskan. Ya, kalau antum sempat nanti buka lagi hadis pertama Sahih Bukhari. Coba lihat, ada nggak hadis pertama Sahih Bukhari? Nanti ketahuan Imam Syafi'i ini dekatnya ke mazhab apa? Imam Bukhari. Hadis pertamanya coba lihat. Hadisnya kita sudah hafal, tapi baru mantannya. Sanadnya kita nggak lihat. Ini disebut sanad. Dulu saya pernah ngesyarahin ya waktu awal kajian. Iya. Udah beda apa bukan di sini. Baik. Hadis pertama beliau, wabillahi qala hadatsana al-Humaydi, menyampaikan kepada kami Imam Al-Humaydi. Hadis pertama. Siapa nama kecilnya? Abdullah ibn Zubair Al-Makki. Beliau orang Makkah. Imam Bukhari orang mana? Orang Uzbek. Dia ambil hadis innamal a'malu binniyat ke Makkah. Ini kan sekarang kebalik. Sana itu yang ke tempat saya nih, sama. Tiket. Bukhari dia jemput hadis itu ke gurunya. Ini Imam Bukhari. Al-Humaydi. Siapa Humaydi ini? Abdullah ibn Zubair ini diperkirakan wafatnya tahun 219 atau 218 Hijriah. Nah, Syekhul Bukhari dan juga Syekhul Bukhari. Imam Ahmad berguru ke beliau. Imam Ahmad berguru ke Humaydi. Maka orang mengatakan jika di Baghdad ada Imam Ahmad pengarang Musnad, maka di Mekah ada Imam Humaydi pengarang Musnad. Kitabnya matbu dicetak hari ini. Ada ya? Alhamdulillah. Indah kita? Tidak, tapi dalam risalah saya tulis ya, PDF-nya. Antum cari PDF-nya ada. Musnad Imam Humaydi.
Imam Humaidi ini itu sering diajak oleh Imam Syafi'i untuk ngaji kepada gurunya Imam Syafi'i, namanya Sufyan. Coba lihat, qala haddatsana Sufyan. Maka nama Imam Bukhari, nama Imam Syafi'i gak disebut di situ, cukup sebut nama guru Imam Syafi'i, namanya Sufyan. Imam Sufyan ini kalau riwayat hadis beliau rajanya, tapi pemahaman hadis beliau sering nanya ke Imam Syafi'i. Suatu kali Imam Ahmad lagi musim haji, ini ahli hadis begitu, kalau lagi di Haramain ngumpul tuh ulama-ulama hadis, bersama ulama itu ada murid-murid. Biasanya orang ngumpul ke Imam Sufyan, tapi Imam Ahmad bin Hanbal Al-Baghdadi itu gak ngumpul sono. Pendiri mazhab Hanbali, Imam Salaf, kan simbol salaf terakhir di beliau, padahal masih banyak. Imam Ahmad ditegur oleh Ishaq bin Rahawai, guru Bukhari juga. Apa kata Ishaq? Lima tarakta majlis Sufyan. Kok kamu meninggalkan majelis Imam Sufyan yang lebih senior daripada Fatah, Hazal Fatah, bocah baru muncul ini? Karena Ishaq ini sama Imam Syafi'i nggak nyampe 10 tahun. Kira-kira ya Imam Syafi'i tahun 150 lahir, dia 160-an lahirnya, ya 10 tahunan lah. Jadi kata Imam Ishaq kepada Imam Ahmad, masa kamu meninggalkan majelis orang tua cuma karena anak muda ini? Apa jawab Imam Ahmad? Kalau aku ketinggalan hadis Sufyan, aku masih bisa tanya kepadamu. Dalam ilmu hadis disebut hadis nazil, ya, riwayatnya panjang. Tapi kalau aku ketinggalan pemahaman imam muda ini, aku tidak akan temukan lagi di dunia. Benar, setelah Imam Syafi'i nggak ada seperti Imam Syafi'i hatta liyaum, sampai hari ini nggak ada. Benar ya? Dalam sejarah kita nggak ketemu lagi. Imam Syafi'i baca satu ayat itu bisa 70 makna muncul. Ada yang begitu nggak? Muncul. Kita ngotot satu ayat satu paham. Ini salaf dari mana begitu? Salaf itu kalau satu ayat dibaca muncul bermacam cabang-cabang faham, baru untuk sahih salafnya. Ya. Jadi semakin orang dekat ke ulama salaf, semakin terbuka pikiran dia. Ya, harusnya kalau enggak jadi salah, kepet. Jadi Imam Bukhari dekat ke mazhab siapa? Nanti silakan dilihat, kita cek bagian tengah di bab sholat witir. Imam Syafi'i mazhabnya kalau sholat wajib nggak sah di atas kendaraan. Kalau Imam Ahmad ada kaul yang membolehkan, Imam Abu Hanifah bahkan begitu. Maka dideteksilah oleh para imam Tajuddin Subki ngomong, apa kata beliau? Ini indikator kuat bahwa beliau lebih dekat ke mazhab Syafi'i. Maka masuklah daftar Imam Bukhari ke dalam daftar mazhab Imam Syafi'i. Baca kitab Tabaqat Syafi'i Al-Kubra, kitab sejarah biografi paling bagus yang saya tahu, terutama di mazhab Syafi'i. Dan ilmu hadis sangat-sangat bagus, lengkap imamnya, pendapatnya, kekhususannya. Jadi beliau ini dekat ke mazhab Syafi'i, tapi kita juga nggak bilang mazhab dia Syafi'i, enggak. Kita nggak bilang begitu, tapi dekat ke mazhab Syafi'i. Menurut hemat saya, Imam Bukhari itu mujtahid mutlak. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Yes. Langsung mati mereka. Yes. Terima kasih Ustaz. Makin terang semua kita. Lalu muncul pertanyaan lagi Ustaz. Ini biasanya kawan-kawan yang tanya, jadi kita lempar Ustaz nanti. Jadi kalau memang Imam Bukhari ini lebih kalau kita sebut lebih dari bidang hadis saja. Sedangkan kecenderungan Imam Syafi'i ini kan fikih kan. Bukankah kita harus kembali ke Quran dan Sunnah? Kenapa fikihnya nggak langsung ke fikih Sunnah?
Kalau fikih kita sunnah, kenapa nggak langsung saja ke Imam Bukhari, bukankah dia lebih jago dalam urusan hadis gitu? Mohon diterangkan. Ya, sebenarnya Buya Zulhendri udah sering jawab itu ya. Kok nggak ke Imam Bukhari aja? Kenapa ke Imam Syafi'i? Imam Bukhari meskipun boleh mujtahid mutlak untuk dirinya, tapi bukan untuk selain dirinya. Kenapa? Karena beliau tidak pernah menjelaskan metodologi hukumnya. Pernah jelasin nggak? Nggak pernah. Bahkan metodologi beliau sahih dalam bab hadis itu nggak pernah beliau jelaskan. Imam belakangan yang jelasin. Maka tidak ada satupun yang sanggup mengikuti manhaj kesahihan Imam Bukhari, apalagi bab fikihnya. Jadi kalau dari sisi fikih kebanyakan mirip dengan Imam Syafi'i. Dan ulama terdahulu itu gini, daripada saya menghasilkan yang sudah ada, mending ikut aja yang sudah ada. Namanya tahsilul hasil. Ngapain lagi membuat sesuatu kalau kita buat? Ulama dulu sudah jadi. Jadi antum nih sekarang silakan keluar dari mazhab Syafi'i, boleh pindah ke mazhab baru, ntar mengulang lagi, nanti hasilnya sama lagi. Oh nggak mau pakai mazhab, silakan. Nanti baca hadis sendiri, olah sendiri, hasilnya nanti nggak ya jauh lah dari hasil mazhab Syafi'i. Ya, coba aja sendiri. Jadi kan sebenarnya tidak ada kewajiban dari Allah untuk bermazhab, kan nggak ada. Itu kan kewajiban yang diijtihadkan ulama untuk memudahkan jamaah. Jamaah sekarang kan pintar-pintar, ya. Beda dengan kita, ya. Kita dulu kalau biar pinter ngaji dulu, sekarang enggak, download aja sama nonton di YouTube. Pinter ente, ya. Emang enak begitu. Karena enggak merasakan pahitnya ngaji, maka tidak ada satupun penghormatannya kepada orang yang ahli ilmu. Jadi benarlah kata imam-imam kita terdahulu, orang yang lam yazuk murra talabil ilm, yang gak pernah merasakan pahit getirnya untuk ilmu. Pernah makan lele tapi gak ada tulangnya, apa tuh? Terong. Ya benar ya? Kalau antum kayaknya enggak. Kalau ini pernah ini, tanya aja nih. Ya. Ayam yang gak ada kepalanya, tempe, tahu gitu ya. Dia nggak pernah begitu, nggak akan ngerti maksud kita. Maka coba lihat, setiap kali ada kajian yang berbeda dengan pemahaman orang-orang awam yang baru ngerti agama ini, itu ustaz-ustaz itu dibully sama dia. Dia nggak tahu, siapa tahu si ustaz itu wali Allah. Kacau itu. Jadi sekarang itu orang itu jauh dari kedekatan kepada Allah cukup dengan jari-jari ini. Jari-jari udah beres, udah dilempar langsung ke dalam. Ya, jejak digital kan nggak hanya di langit, di bumi bisa diakses. Jadi apakah langsung ke Imam Bukhari? Imam Bukhari nya nggak langsung ke Imam Syafi'i, lewat Humaydi dulu, ya kan? Kalau seandainya mau, Imam Bukhari akan buang semua sanadnya, dia cukup mengatakan qala Rasulullah. Boleh nggak? Boleh, tapi dia nggak lakukan. Dia tetap mengatakan berkata guru kami, menceritakan guru kami. Ini bukti bahwa imam salaf itu berguru, bersanad, bermazhab. Cuma mazhabnya elastis. Orang awam sekarang dikasih mazhab begitu pusing, maka dikasihlah hitam putih, boleh tidak boleh. Karena kalau Ustaz Hanafi bilang menurut imam ini, menurut ini, dilihat jamaahnya sisa tinggal 2 orang. Ya, jamaah kan maunya sederhana, instan. Ustaz yang jelas-jelas aja. Ini mazhab sumbu pendek namanya. Kalau antum belajar fikih, ilmu itu gak ada batas. Satu persoalan bisa dibaca 70 persoalan. Maka ciri-ciri orang cerdas itu, semakin dia ngaji, semakin ketemu kaul-kaul yang lain, bertambahlah merasa jahilnya. Itu sebenarnya. Dan itu cuma terjadi kalau berguru. Sama orang hidup ketemu.
Kalau online gimana? Nah, saya sendiri saya nggak tahu deh. Ini nggak ada yang berani tiduran kan? Itu punggung antum tuh bangga, punggungku, ya. Dia merasa bangga ikut benarkan hadis Nabi. Coba kalau di rumah, ini saya tahu nih antum ini senang, ya, sambil tiduran, ya. Kadang nggak pakai sarung. Masa baca hadis celananya pendek, dipecat ya tentar. Nggak ada. Imam Bukhari mau nulis kitab ini sholat 2 rakaat, sholat pakai wudu kan. Jadi kalau mau ngaji online, jarak kita jauh, silakan, tapi pakai adab seakan-akan kita hadir di hadapannya. Kalau nyadar-nyadar nggak apa-apa lah, tapi yang sopan dikit kan, gitu. Ya, kalau mau ngaji online-nya berkah, nyambung, insya Allah. Zaman begini masa nggak nyambung kan? Sekolahnya online, masa ngaji nggak boleh online? Ya boleh, tapi tanya anak-anak kita hari ini yang sekolah online, seru nggak? Enggak, tetap aja ngaji offline lebih asik. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Lagi kan? Ya, betul. Imam Bukhari yang kalau kita katakan kapasitas ilmuwan dalam bidang hadis itu tidak ada yang menandingi ya. Tapi beliau sepertinya kalau kita katakan mohon maaf bisa jadi kalah dalam metode usul fikih atau bangunan hukum yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, sehingga kita lebih cenderung kalau bermazhab untuk fikih ini ke Imam Syafi'i karena dia punya metode, punya kemampuan, punya bagaimana membangun hukum dengan ilmu usul fikihnya. Kira-kira bisa nggak kita hari ini katakan begini, Ustaz, bahwa berdosa orang hari ini tidak bermazhab? Tolong dikira kami misalkan belajar usul fikih nggak pernah khatam, belajar hadisnya juga dengar-dengar, kadang hadir kadang tidak, banyak hadis yang dilewatkan, kadang guru menjelaskan kami tidur. Kira-kira kalau kami tak bermazhab, sedangkan di kepala kami tidak ada hadis dan tidak ada bagaimana metode membangun hukum, berdosa ya kalau kami katakan kami tak bermazhab? Tar dulu, yang pertama dulu nih. Antum mau bilang Imam Bukhari kalah sama Syafi'i? Nggak ada itu. Nggak, diksinya nggak begitu. Nggak ada masalah kalah menang di sini. Ini masalah minnatullah, pemberian Allah ke mereka. Dan karena Allah memberikan, mereka nanti populer dengan ini. Cenderungan. Ya. Imam Syafi'i itu ahli hadis bukan? Tapi nggak terkenal sebagai ahli hadis kan? Antum tahunya Imam mazhab fikih. Cuma kalau ahli hadis, beliau tahu bahwa Imam Syafi'i itu ahli hadis. Apa buktinya? Buka aja kitab Ar-Risalah, buka aja kitab apalagi Al-Um. Kita ini kan ketipu sama judul fikih sunnah. Wah, ini fikih ala Nabi nih. Dikira mazhab Syafi'i bukan fikih sunnah. Ya enggak, ketipu sama judul itu. Korban apa nih? Instan. Apa nih orang jualan namanya apa? Marketing. Itu korban marketing itu. Biarin ngomong. Oh ya. Yang dari mana kita? Tentang korban dulu. Kalau ingin paham fikih sunnahnya Imam Syafi'i, coba baca kitab Al-Um. Dari awal sampai akhir itu hadis Nabi, lalu penjelasan beliau. Gitu. Cuma kan kitab Al-Um nggak kuat antum itu baca. Cetakan paling murahnya 5 jilid. Kalau yang sudah ditahqiq bisa 10 jilid lebih. Bisa 15 jilid. Kata salah yang punyanya, yang tahqiqnya Dr. Rifat Fauzi, muhaddis faqih juga, usuli, ya, sufi juga. Beliau mentahqiq. Jadi kitab itu dulu masih tulisan tangan. Dikeluarkan oleh beliau, disalin, diketik. Ada riwayat apa dijelasin, ada ketidakjelasan dijelasin. Itu namanya tahqiq. Itu disebut tahqiq. Hasilnya yang tadinya kitab saya cuma 5 jilid, amal beliau jadi 11, 2 kali lipat lebih dikit, ya kan? Apakah Imam Syafi'i
di situ kemudian seperti yang kita bayangkan, udah saat di situ. Saya sampai hari ini geleng-geleng kepala ya. Baca kitab risalah yang satu jilid, geleng-geleng kepala kita. Kok bisa ya orang di zaman itu memikirkan satu hal yang sekarang relevan gitu. Ya nggak bisa kita sebut satu-satu lah. Semoga nanti ada majelis kajian kitab risalah di Pekanbaru. Ya antum lah kalian kaji. Sanadnya kan sudah punya semua ya. Jadi pertanyaannya tadi, dosa nggak orang awam kalau tidak bermazhab? Orang awam kan nggak ada mazhabnya. Mazhabnya orang awam, mazhab gurunya. Ini kan antum punya guru nih banyak, ini tinggal pilih aja salah satunya. Masalahnya mereka semuanya Syafi'i. Yang bermazhab itu yang punya ilmu, maka yang nolak mazhab nggak punya ilmu. Beres toh? Yang bermazhab itu yang berilmu. Apa arti mazhab? Mazhab itu sama dengan manhaj. Mazhab manhaj barangnya sama. Orang yang ngerti manhaj, orang yang punya ilmu. Karena saya tahu nih pola-polanya, misalnya gini, ini pola Imam Bukhari begini segala macam. Oh, berarti dekat ke Imam Syafi'i. Oh, mirip dengan mazhab saya dong. Nah, gitu. Jadi orang tahu dia bermazhab kalau dia berilmu sedikit saja cukup. Nah, kita kan ilmu kita dikit. Ini tanya aja para ustadz ini. Mereka yang baca kitab risalah semua dari awal sampai akhir. Saya nggak yakin juga. Dapat sama doang paling. Al-Um, kitab Al-Um. Ya, anjing. Ternyata di Al-Um itu lengkap, ada zahir batinnya juga. Itu diselip-selipin oleh beliau. Ada semua. Itu makanan pagi saya itu biasanya, baca Al-Um sambil ngopi-ngopi, itu nikmat ya. Ini yang tertunda sekarang, sifat sholat Nabi dari kitab Imam Syafi'i. Tadinya mau selesai sebelum daurah sini, mau saya jadiin bahan daurah, tapi ya qudratullah belum jadi. Ya mungkin nanti pada lebaran sekalian ada terjemahannya kalau bisa ya. Amin, insya Allah. Nanti kita akan jelaskan cara sholat Nabi yang lebih sahih daripada cara sholat yang diceritakan oleh Albani. Itu cara sholat, sifat sholat yang diriwayatkan langsung oleh Imam Salaf, Imam Syafi'i. Insya Allah ya. Allahumma yassir umurana. Terakhir jargon kembali Quran dan Sunnah. Padahal di sisi lain kita bermazhab dengan keterbatasan ilmu kita. Kira-kira bagaimana cara meluruskan jargon ini sebagai pemahaman yang betul, kembali ke Sunnah? Kita semua sepakat dengan kalimat kembali ke Sunnah, tapi bagaimana kira-kira memahaminya? Kembali ke Sunnah. Kembali ke Sunnah. Sunnah yang dimaksud pasti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Imam Sunnah, Imam Bukhari, supaya kembali ke Sunnah, beliau melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu. Maka kalau kembali ke Sunnah, lakukan pertama rihlah. Yang kedua, Imam Bukhari berguru ke banyak ulama. Maka kembali ke Sunnah, antum harus suka piknik berguru. Guru fulan-fulan. Jadi gurunya harus banyak koleksinya. Ada yang Wahabi, ada yang Syafi'i. Syiah nyerempet boleh juga, tapi kalau udah matang akidah harus sudahnya. Jangan dulu pindah ke guru yang lain kalau belum mantap. Nanti hati kita akan membimbing. Istafti qalbak, qalbu kita nanti akan bimbing. Orang yang punya hati pasti senang majelis begini. Ya, beruntunglah kita malam ini ya, punya qalbu. Liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa syahid, begitu dalam Al-Qur'an. Jadi jargon kembali ke Sunnah ini hati-hati, ini kalam yang indah tapi sering disusupi oleh syaitan dan hawa nafsu ya. Saya tadi udah bahas tipe-tipe jamaah penuntut ilmu itu dua. Ada yang penuntut ilmu ahlul ahwa wal bidah, ahli bid'ah, ahli hawa nafsu. Dia berguru mencari pembenaran pemahamannya kepada guru. Nah, ini para ustadz pasti udah sering ketemu yang begitu.
Kalau ketemu gitu gimana? Biarin aja. Nanti lama-lama ilmu itu akan membimbing dia untuk menjadi level 2. Level 2 apa? Berguru, mencari kebenaran dari si guru, bukan mencari kebenaran. Nah, ini yang disebut murid yang shadiq. Nah, Imam Bukhari seperti itu. Mazhab dia di Bukhari kan beda dengan mazhab Humaidi, tapi dia ngikutin Humaidi lebih banyak. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau ingin kembali ke sunnah, ikutin imam sunnahnya. Maka antum kazzab, pembohong, jika kembali ke Imam Bukhari tapi tidak mengikuti manhaj Bukhari. Imam Bukhari rihlah dan banyak guru. Antum gurunya atau doang, atau satu kelompok doang. Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, ketemu ada aksar min sab'ina ruwah, ya. Lebih dari 70 rawi, dan itu akidahnya ada yang Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij. Sampai ada satu kitab ya, separuh kitab ini khusus ahli-ahli bid'ah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. 70-an. 70-an, bayangkan. Berarti dia suka piknik dong. Dan dia bisa bedain, ini orang Syiah, tapi riwayatnya gak ada hubungannya sama Syiah. Ini orang irja, tapi riwayatnya gak ada hubungan sama irja. Nah, kalau gak matang akidahnya kan gak mungkin. Jadi rihlah banyak guru. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semua pertanyaan-pertanyaan kami bisa dijawab. Mudah-mudahan ini